Baik, perkenalkan nama saya Niputu Citra Lestari dengan NIM 240856101. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Klasifikasi Citra Mikroskopis Hapusan Darah Malaria Endemik Papua menggunakan Vision Transformer atau FIT berbasis pra pemrosesan normalisasi warna. Yang pertama, latar belakang, malaria di Papua masih tinggi karena akibat kondisi lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk Anopheles dan diperlukan diagnosis dini yang cepat serta akurat. Malaria tetap menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia. Dengan tingkat endemisitas yang tinggi di wilayah timur khususnya Papua, tingginya kejadian malaria di Papua sangat dipengaruhi oleh faktor kondisi lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk Anopheles dan diperlukan diagnosis dini yang cepat serta akurat. Diagnosis mikroskopis masih bergantung pada pengamatan manusia dan sering terkendala variasi kualitas citra akibat perbedaan pewarnaan, pencahayaan, dan kondisi alat fasilitas kesehatan terpencil. Penelitian ini mengusulkan penggunaan vision transformer yang dipadukan dengan normalisasi warna untuk meningkatkan ketepatan dan ketahanan klasifikasi citra malaria terhadap variasi kualitas gambar. Berdasarkan urgensi klinis dan celah teknologi tersebut, penelitian ini diangkat dengan judul Klasifikasi Citra Mikroskopis Hapusan Darah Malaria Endemik Papua menggunakan Vision Transformer atau FIT berbasis pra pemrosesan normalisasi warna. Berikutnya rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana merancang dan menerapkan teknik pra pemrosesan normalisasi warna pada variasi citra mikroskopis hapusan darah malaria dari fasilitas kesehatan endemik Papua. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan arsitektur Vision Transformer untuk mengklasifikasikan parasit malaria pada mikroskopis hapusan darah. Yang ketiga, bagaimana performa arsitektur Vision Transformer atau FIT dalam mengklasifikasikan citra hapusan darah malaria serta diintegrasikan dengan pemrosesan normalisasi warna. Berikutnya tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, merancang dan menguji teknik pra pemrosesan normalisasi warna untuk menyamakan kualitas visual dan menangani inkonsistensi pewarnaan pada dataset citra malaria endemik Papua. Yang kedua, mengimplementasikan dan melatih arsitektur Vision Transformer atau FIT dalam mengenali dan mengklasifikasikan keberadaan parasit malaria pada citra hapusan darah. Yang ketiga, mengukur dan mengevaluasi kinerja arsitektur FIT berbasis normalisasi warna menggunakan metrik evaluasi standar, seperti accuracy, precision, recall, dan F1 score untuk membuktikan keandalannya dalam skenario data klinis lapangan. Batasan penelitian. Agar penelitian ini lebih terarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka batasan masalah yang diterapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, data yang digunakan dibatasi pada citra digital mikroskopis hapusan darah tebal yang secara spesifik mempresentasikan kasus malaria endemik di wilayah Papua, baik yang bersumber dari dataset publik, berlisensi maupun kerjasama instansi kesehatan terkait. Yang kedua, tahapan reprocessing ditekankan pada teknik normalisasi warna, seperti metode Manzelko, Reinhardt, atau teknik serupa untuk menangani inkonsistensi visual akibat perbedaan satwa warna atau stain gensa dan pencahayaan mikroskop. Selanjutnya, algoritma deep learning yang dieksplorasi secara mendalam dibatasi pada arsitektur Vision Transformer tanpa melakukan komparasi eksperimental dengan arsitektur lain seperti CNN atau Convolutional Neural Network.
Batas penelitian selanjutnya yaitu output dari sistem difokuskan pada pengklasifikasian citra ke dalam kelas yang telah ditentukan. Batasan implementasi dari penelitian ini murni berfokus pada rekayasa perangkat lunak dan evaluasi metrik model kecerdasan buatan, tidak mencakup pembuatan perangkat keras atau hardware atau modifikasi instrumen mikroskopis. Berikutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada manfaat teoritis, yang pertama menambah referensi mengenai penerapan Vision Transformer atau FIT pada analisis citra medis malaria. Yang kedua, memberikan wawasan baru mengenai seberapa besar pengaruh prapemrosesan normalisasi warna terhadap kinerja mekanisme self-attention pada FIT dalam mengatasi noise, dalam mengabaikan noise lingkungan dan fokus pada morfologi parasit. Manfaat praktis yaitu yang pertama, menjadi dasar pengembangan sistem screening malaria otomatis bagi fasilitas kesehatan di Papua. Bagi fasilitas kesehatan di Papua menjadi prototipe sistem cerdas yang kedepannya dapat diintegrasikan untuk membantu tenaga medis atau laboran di daerah terpencil dalam melakukan screening awal malaria secara otomatis. Manfaat praktis yang kedua, membantu mengurangi kesalahan diagnosis sehingga penanganan pasien lebih tepat. Bagi pasien membantu menekankan angka salah diagnosis atau human error akibat kelelahan visual petugas medis, sehingga penanganan dan pemberian obat malaria bisa dilakukan lebih tepat sasarannya. Berikutnya menjadi acuan bagi penelitian berkelanjutan dalam pengembangan sistem diagnosis berbasis AI. Bagi penelitian selanjutnya, menjadi baseline atau landasan bagi pengembangan sistem kecerdasan buatan medis yang lebih kompleks seperti integrasinya ke dalam aplikasi mobile atau web-based diagnosis system. Berikutnya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama dari Kurniawan dan Susanto pada 2023, hasil dari penelitiannya ini mendefinisikan FIT dengan mekanisme self-attention mampu menangkap konteks global citra mengenali morfologi sel darah lebih baik dibandingkan dengan CNN. Yang kedua, Pratama dan Savitri pada 2024 dengan penelitian melalui pemrosesan normalisasi warna Mansenko pada sistem ispatopologi. Normalisasi warna atau Mansenko menstandarkan pewarnaan citra sehingga model lebih fokus pada fitur struktural dan kinerja yang lebih stabil. Selanjutnya oleh Rahmawati, Wibowo, dan Setiawan pada 2022. Dengan deteksi parasit Plasmodium falciparum menggunakan pendekatan deep learning, penelitian menggunakan augmentasi citra saja belum cukup untuk mengatasi artefak dan gangguan visual pada citra malaria. Penelitian yang terakhir oleh Hidayat dan Purwan dari 2023, penelitian ini mengkaji variasi pencahayaan dan kualitas alat di daerah terpencil menurunkan akurasi model sehingga diperlukan pemrosesan yang andal. Yang terakhir, Santoso dan Wijaya pada 2025 mengatakan meskipun FIT efektif memetakan lokasi parasit, mekanisme perhatiannya masih sensitif terhadap variasi warna latar belakang. Berikutnya, tinjauan teoritis. Yang pertama, citra mikroskopis hapusan darah malaria. Malaria merupakan penyakit infeksi akibat parasit Plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Diagnosis standar dilakukan melalui pemeriksaan mikroskopis hapusan darah. Hapusan darah tebal digunakan untuk mendeteksi parasit secara lebih sensitif, karena sel darah merah diisi sehingga parasit tampak lebih terkonsentrasi. Yang kedua, prapemrosesan normalisasi warna. Citra mikroskopis sering mengalami variasi warna akibat perbedaan pewarnaan, ketebalan sampel,
dan perangkat pemindai. Normalisasi warna bertujuan menyeragamkan distribusi warna citra tanpa mengubah struktur objek. Metode Mensenko yang bekerja pada ruang optical density atau OD menghitung nilai OD dengan persamaan OD sama dengan min log 10 1/10. Yang selanjutnya arsitektur Vision Transformer atau FIT. Vision Transformer atau FIT adalah arsitektur deep learning mutakhir yang mendaptasi mekanisme transformer yang awalnya dirancang untuk pemrosesan bahasa alami NLP ke dalam ranah visi komputer. FIT bekerja tanpa menggunakan operasi konvolusi, melainkan dengan memecah citra menjadi sekumpulan patch untuk mengekstrak fitur global. Berikutnya, metrik evaluasi kerja. Untuk mengukur keandalan arsitektur FIT yang telah dilatih, kinerja klasifikasi dievaluasi menggunakan confusion matrix. Evaluasi ini menghitung rasio true positif dan true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Metrik utama yang digunakan meliputi accuracy, yaitu mengukur persentase prediksi yang benar secara keseluruhan. Accuracy sama dengan true positif ditambah true negatif bagi menjadi true positif ditambah true negatif ditambah plus false positif plus false negatif. Yang kedua, presisi atau precision mengukur ketepatan prediksi positif dibandingkan dengan keseluruhan prediksi positif dari model. Presisi sama dengan true positif dibagi jadi true positif plus false positif. Recall atau sensitivity mengukur kemampuan model dalam mendeteksi keseluruhan data kelas positif yang sebenarnya dengan rumus recall sama dengan true positif dibagi dengan true positif plus false negatif. F1 score rata-rata harmonik dari presisi dan recall sangat berguna jika terdapat ketidakseimbangan jumlah data atau imbalance data pada kelas infeksi malaria. Rumusnya F1 score sama dengan 2 kali presisi dikalikan recall dan presisi plus recall. Metode penelitian. Pengumpulan dataset citra yaitu akuisisi data sekunder mengumpulkan citra mikroskopis hapusan darah yang mempresentasikan kasus malaria diklasifikasikan ke dalam kelas terinfeksi atau parasitised dan tidak terinfeksi uninfected. Yang kedua, pemrosesan dan normalisasi warna. Fokus utama penelitian melakukan resizing dimensi warna, dimensi gambar, dilanjutkan dengan penerapan algoritma normalisasi warna untuk menyamakan distribusi warna akibat perbedaan pewarnaan GEMSA, serta melakukan augmentasi data untuk memperkaya variasi dataset. Berikutnya, pembagian data atau data splitting. Train and validation test membagi dataset yang telah dinormalisasi menjadi 3 bagian utama. Data latih atau training, dan data validasi, validation, dan data uji atau testing dengan rasio standar misalnya 80/10/10. Berikutnya, pelatihan model atau model training. Arsitektur Vision Transformer memecah citra menjadi patch dan memasukkannya ke dalam arsitektur FIT. Model akan dilatih menggunakan data latih sambil mengoptimalkan bobot search extension untuk mengenali fitur parasit. Berikutnya, pengujian dan evaluasi atau evaluation. Confusion matrix menguji model yang telah dilatih menggunakan data uji yang belum pernah dilihat sebelumnya. Hasil prediksi dievaluasi menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Berikutnya, pengumpulan data. Data yang telah digunakan dalam penelitian ini adalah dataset sekunder mikroskopis hapusan darah tebal. Mengingat fokus penelitian
Ini adalah studi kasus malaria endemik di wilayah Papua. Dataset dikurasi agar mempresentasikan kondisi visual real, baik melalui data publik yang divalidasi oleh ahli, maupun tambahan data sekunder dari fasilitas kesehatan atau mahasiswa dari Fakultas Kedokteran. Citra tersebut dinotasi secara ahli ke dalam dua kelas utama mengandung parasit plasmodium dan sel darah normal. Pra-processing data atau pre-processing, tahapan ini sangat krusial untuk menunjang kinerja model. Yang pertama, penyelesaian resolusi atau resizing, yaitu mengubah ukuran citra menjadi standar fit, yaitu 224 x 224 pixel. Agar komputasi matriks berjalan dengan konsisten. Berikutnya, normalisasi warna atau stain normalization menggunakan metode seperti Mansenko untuk menyeragamkan intensitas dan kontras warna. Untuk memisahkan stain vektor hekmatoxylin dan eusin. Langkah ini menstandarkan kontras latar belakang dan intensitas warna parasit agar homogen. Berikutnya, augmentasi data seperti rotasi dan flipping untuk meningkatkan validasi data dan mengurangi overfitting. Untuk mencegahnya terjadinya overfitting akibat keterbatasan jumlah data dan dilakukan manipulasi geometri spasial secara acak, seperti rotasi 0-360 derajat, dan flipping atau pembalikan horizontal atau vertikal tanpa mengubah morfologi parasit. Berikutnya, arsitektur dan skenario pelatihan fit. Model klasifikasi dibangun menggunakan arsitektur sistem transformer atau fit. Skenario pelatihan dilakukan dengan parameter komputasi seperti berikut. Yang pertama, patch extraction. Citra berukuran 224 x 224 pixel dibagi menjadi patch 16 x 16 pixel. Hyperparameter tuning menentukan learning rate optimizer seperti Adam atau Adami, serta fungsi loss yang umumnya cross entrop loss untuk klasifikasi biner. Selanjutnya, hardware dan environment. Pelatihan model dieksekusi berbasis akselerasi Graphical Processing Unit atau GPU pada lingkungan komputasi cloud seperti Google Colab Pro atau Kaggle, menggunakan kerangka kerja framework Python. Berikutnya, jadwal penelitian. Yang pertama, tahapan kegiatan penelitian yaitu studi literatur dan penyusunan proposal yang terbagi menjadi dua, pencarian jurnal, referensi, dan dataset yang dilakukan pada bulan pertama, minggu 1 dan kedua. Yang kedua, penyusunan bab 1, 2, dan 3 pada bulan pertama, minggu 3 dan 4. Untuk yang kedua, tahapan kegiatan yang dilakukan yaitu akuisisi dan pra-pemrosesan data. Yang terbagi menjadi dua, yaitu pembersihan data dan anotasi awal dilakukan bulan kedua pada minggu pertama dan kedua. Yang kedua, mengimplementasikan normalisasi warna dilakukan pada bulan kedua pada minggu 3 dan 4. Berikutnya, yang ketiga, tahapan kegiatan yang dilakukan adalah pengembangan dan pelatihan model, yang terbagi menjadi dua, penyusunan arsitektur, fit, dan hyperparameter yang dilakukan pada bulan ketiga, minggu ke-1, eksekusi training model dan evaluation study yang dilakukan pada bulan ketiga pada minggu 2 dan 3. Tahap kegiatan yang keempat yaitu evaluasi dan analisis hasil. Yang pertama, perhitungan metrik evaluasi atau confusion matrix yang dilakukan pada bulan ketiga pada minggu keempat. Yang kedua, analisis komparatif kinerja model yang dilakukan pada bulan keempat pada minggu pertama. Tahapan kegiatan yang kelima yaitu penyusunan laporan akhir atau skripsi. Terbagi menjadi dua, yang pertama penulisan bab 4 atau hasil dan pembahasan yang dilakukan pada bulan keempat, minggu kedua sampai ketiga. Yang kedua, penulisan bab 5 atau kesimpulan dan finalisasi dilakukan pada bulan keempat, minggu keempat.
Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dari pengucapan ataupun dari kondisi yang berada di sekitar saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih telah menonton presentasi saya ucapkan terima kasih.